Kim Jong-un membabi buta tembakan rudal saat tahu KF-21 Boramae Indonesia hendak terbang perdana. Kim Jong-un kelihatannya sewot betul KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan alias Korsel hendak terbang perdana pada 6 Juni 2022. Pasti Kim Jong-un memperhatikan dengan seksama KF-21 Boramae Indonesia. Terlebih pada KF-21 Boramae milik Korsel daripada punya Indonesia. Sebab Seoul bakal menggunakan jet tempur itu untuk melakukan serangan ke utara bila perang pecah kembali. Hal ini jadi sorotan utama Korut dan KF-21 Boramae digunakan untuk memburu Kim Jong-un. Setidaknya Korut ingin menggagalkan rencana pembuatan KF-21 Boramae dengan cara halus dengan menyusupkan 4 orang demonstran memprotes hal itu. Dikutip dari KBS, keempat orang itu ditugasi untuk melakukan penentangan terhadap proyek KF-21 Boramae dengan usaha sabotase secara politik. Pyongyang juga tak mau gegabah dalam menentang secara keras KF-21 Boramae karena ada Indonesia di sana. Korsel lantas membuat KF-21 Boramae lebih berbahaya lagi, yakni melengkapinya dengan rudal hypersonic. Militer yang mulai mengembangkan rudal hypersonic tipe HCM pada tahun 2016 berencana untuk menyebarkannya dalam pertempuran yang sebenarnya dengan memasangnya di pesawat tempur domestik KF-21 Boramae pada awal 2030-an, lapor donga.com 29 Januari 2022. Pembuatan rudal hypersonic HGV untuk menembak jatuh misil balistik Korut. Karena ancaman kekuatan asimetris dari Korea Utara telah meningkat di bawah pemerintah saat ini, rudal hypersonic yang disebut pengubah permainan harus dikerahkan sesegera mungkin, ujar seorang pejabat militer Korsel. Selain itu, KF-21 Boramae juga dilengkapi dengan drone tempur siluman Kaori X. Selama 10 tahun terakhir, kami telah bekerja sangat keras di berbagai sektor seperti perancangan dan pembuatan UAV, pengujian penerbangan, dan peningkatan kemampuan siluman, kata Korean Air dikutip dari Aji Daily saat mengembangkan Kaori X. Aji Daily melaporkan bahwa Kaori X sulit dideteksi radar karena ia tak memiliki sayap ekor hingga penstabil horizontal maupun vertikal. Nantinya baik Kaori X dan KF-21 Boramae akan dibekali rudal jelajah serang darat Cheonryong. Saat ini Cheonryong tengah diuji coba. Uji coba untuk rudal tersebut dilakukan dari pesawat tempur F-4 Phantom Rokaf dengan rudal meluncur dan mengenai zona sasarannya. Phantom dengan kemampuannya untuk membawa muatan besar dan kecepatan tinggi adalah platform yang ideal untuk menguji atau membawa dan meluncurkan rudal jelajah dari udara, ujar Overt Defense. Salah satu kemungkinan alasan untuk ukurannya yang lebih kecil adalah untuk memudahkan pemasangan pada KAI KF-21 Boramae, jelas Overt Defense. Rudal Cheonryong inilah yang bisa digunakan untuk menghancurkan bunker Kim Jong-un selain sekalian orangnya. Cheonryong kemungkinan akan menjadi bagian penting dari kemampuan serangan Rokaf di masa mendatang dan merupakan sesuatu yang patut diwaspadai, papar Overt Defense. Terlebih, garis paralel 38 Korsel dan Korut dipisahkan oleh perbukitan dan pegunungan. KF-21 Boramae juga dirancang untuk menelusup terbang rendah melewati perbukitan ini agar tak tertangkap radar saat hendak menyerbu utara. Sistem autopilot dan pelacakan medan otomatis dan penghindaran tabrakan memungkinkan KF-21 untuk terbang ke tujuan sambil menghindari tabrakan dengan menghitung ketinggian gunung dan kecepatan pesawat tempur dengan memasukkan koordinat saat terbang di ketinggian rendah di pegunungan. Tulis news.v.down.net. Karena segala ancaman inilah akhirnya Korut terus-terusan melakukan uji coba penembakan rudal dengan membabi buta tanpa tahu di mana sasarannya. Chang Seung-won dari Institut Asan mengungkapkan pendapatnya mengenai motif Kim Jong-un dalam serangkaian uji coba yang dilakukan. Menurutnya, tujuan Pyongyang adalah agar AS dan sekutunya menerima persenjataan nuklirnya sebagai fait accompli atau ketentuan yang harus diterima, ujarnya dilaporkan oleh 1945.com. Sebuah studi dari Rand Corporation dan Asan Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2027, Korea Utara dapat memiliki hingga 200 senjata nuklir dan ratusan rudal. Kim Jong-un memang terkenal paranoid akan usaha pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Terlebih, KF-21 Boramae Korsel dan Indonesia memiliki kemampuan melakukan hal itu. Indonesia menyiapkan 100 insinyur terbaiknya untuk mengais ilmu pengembangan KF-21 Boramae ke Korea Selatan. Dikutip zona-jakarta.com dari The Defense Post, 32 insinyur Indonesia yang meninggalkan proyek pengembangan pesawat bersama di Korea Selatan tahun lalu karena masalah gaji akan bergabung kembali dengan program bulan ini.
Sebanyak 114 insinyur Indonesia yang bekerja pada proyek KF21 Boramae di Seoul meninggalkan Korea Selatan pada Maret 2021 setelah Indonesia menghentikan pembayaran mereka, ungkap kantor berita Yonhap. Insinyur yang tersisa diharapkan kembali ke Korea Selatan pada akhir tahun 2021 untuk kembali bekerja mengembangkan jet tempur KF21 Boramae Indonesia. Menurut Yonhap, para insinyur Indonesia khawatir bahwa negara mereka akan keluar dari program, menambahkan bahwa Jakarta berhenti melakukan pembayaran pada proyek tersebut setelah menginvestasikan 227,2 miliar won Korea Selatan atau 195 juta dolar. Indonesia masih perlu membayar sekitar 700 miliar won. Untungnya, insinyur Indonesia yang terlibat dengan program KF21 Boramae dan sempat meninggalkan Korea Selatan akibat pandemi COVID-19 itu pun kini sudah kembali pada Agustus 2021. Menurut administrasi program akuisisi pertahanan, 32 insinyur Indonesia tersebut menjalani prosedur administrasi seperti aplikasi visa untuk kembali ke markas Korea Aerospace Industry di kota selatan Saeson. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya yang berkelanjutan untuk pengembangan bersama KF21, IFX, dan mencari kerjasama agar para insinyurnya segera kembali ke Korea Selatan, kata badan tersebut dalam sebuah rilis. Dimulai dengan 32 insinyur, sekitar 100 personel kembali ke pabrik Saeson pada akhir tahun 2021 lalu. PT Dirgantara Indonesia menempatkan beberapa tenaga kerja atau insinyur Indonesia dalam prosesnya. Meski Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF21 Boramae, namun Amerika Serikat rupanya juga ikut campur tangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh senior insinyur KAI di mana para insinyur Indonesia masih tidak diberi kelonggaran memperoleh teknologi KF21 Boramae. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KFX, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat, kata seorang insinyur KAI yang tak mau disebutkan namanya seperti dikutip dari Devan News pada 2018 lalu. Amerika Serikat sendiri menyuplai teknologi inti KF21 Boramae seperti mesin, persenjataan, sistem kontrol penerbangan, dan lainnya.